Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Penulisan Artikel Ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Tentunya ini akan menentukan arah dan fokus penelitian. Berbicara tentang perumusan masalah dan hipotesis, tentu ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami pengertian dan pentingnya perumusan masalah dan hipotesis itu sendiri. Lalu juga bisa mengidentifikasi masalah yang relevan dalam bidang MSDM, merumuskan masalah yang jelas dan spesifik, lalu juga menyusun tujuan penelitian yang sesuai, merumuskan hipotesis yang relevan, dan mengidentifikasi serta menghindari kesalahan umum, disertai mampu mengaplikasikan dalam artikel ilmiah. Mari kita diskusi bersama. Mengapa perumusan masalah dan hipotesis itu penting? Karena dengan kita mampu merumuskan masalah dan membuat hipotesis, ini menjadi pondasi utama untuk menentukan arah penelitian sesuai dengan masalah yang ada, sesuai dengan hipotesis yang dibangun. Tanpa rumusan masalah yang tepat, penelitian akan kehilangan fokusnya. Dia memungkinkan membahas atau bahasanya memungkinkan melebar ke arah yang tidak fokus terhadap pengkajian atau pendalaman masalah itu sendiri. Sementara hipotesis sebagai dugaan awal yang akan mengarahkan bagaimana analisis itu fokus dalam memastikan pencapaian tujuan penelitian. Di samping itu untuk menjembatani antara teori dan praktek di bidang MSDM yang juga bisa memastikan apa kontribusi ilmiah yang signifikan, yang terukur, yang bisa dijadikan pembenaran atas apa yang menjadi hipotesis di awal penelitian. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian di bidang MSDM? Tentunya kita harus mampu menemukan masalah yang relevan dengan kondisi yang ada. Dengan menemukan dan menentukan masalah yang signifikan, kita bisa memastikan bahwa penelitian ini berkesesuaian dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Misalkan kita menemukan dari sumber masalah adanya turnover, keluarnya karyawan yang tinggi, atau misalkan adanya ketidakpuasan sistem remunerasi, ya, pengajian atau kompensasi. Lalu misalkan ada budaya organisasi yang tidak sehat, ada pengembangan karir yang terhambat. Dari sumber masalah ini kita mau melakukan pendekatan yang sistematis dan tentunya berbasis data, baik data sekunder maupun data primer. Alatnya apa? Dengan wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Ya, di sisi lain kita lihat bagaimana contoh identifikasi masalah, ya, dalam melakukan identifikasi masalah. Kita lihat studi kasus yang nyata. Misalkan masalah turnover 25% pada divisi marketing. Kita lakukan identifikasi awal dengan survei kepuasan karyawan, lalu melakukan exit interview analisis. Ya, kita lihat analisisnya dengan interview dan bisa saja dengan membandingkan apa yang terjadi di industri. Sehingga dimungkinkan misalkan kita dapat temuan. Semua inti berasal dari gaji yang tidak kompetitif sehingga karyawan tidak puas, sehingga banyaknya turnover. Lalu karir yang terhambat bisa jadi karena peluangnya, peluang pengembangannya itu minim. Pos-pos untuk peningkatan karir juga terbatas ataupun masa regulasi pergantian kepemimpinan itu juga tidak terbuka ataupun sudah tertutup atau juga kepemimpinan yang tidak suportif. Makanya
Dengan mengidentifikasi ini, kita bisa merekomendasikan fokus penelitian apa. Misalkan, untuk faktor retensi, bagaimana mempertahankan karyawan yang berkualitas atau berpengalaman. Nah, selanjutnya yang ketiga, rumusan masalah itu harus tepat dan jelas. Nah, di mana disinilah letaknya seni merumuskan masalah. Bagaimana kita mengetahui kriteria rumusan yang baik? Tentunya dengan spesifikasi informasi dan data yang terukur. Di samping itu juga harus mengandung variabel yang jelas, yang bisa dipastikan ukurannya, yang bisa dianalisis dan bisa dilakukan pendalaman pemahaman. Dapat juga diuji secara empiris dan relevan secara praktis di situasi saat ini. Contohnya yang baik, bagaimana pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT XYZ. Ini jelas peningkatan kinerjanya dari sisi apa? Dari sisi pelatihan. Sehingga ukurannya terjelas, spesifikasi masalahnya jelas, variabelnya jelas dan dapat diuji secara empiris dan tentunya relatif relevan untuk kondisi sekarang. Tapi kalau misalkan merumuskannya bagaimana MSDM di perusahaan kan terlalu lebar, terlalu luas. Dari sisi apa? Ya. Oke. Selanjutnya bentuk rumusan masalah bisa beberapa format. Ada bentuk pertanyaan, pernyataan maupun kombinasi yang bersifat eksploratif seperti apa faktor-faktor yang menyebabkan orang berdisiplin atau karyawan disiplin. Lalu deskriptif, bagaimana prosesnya, atau inferensial, menanyakan apa pengaruhnya. Dalam bentuk pernyataan, misalkan terdapat pengaruh positif antara X dan Y terhadap apa. Lalu juga kombinasi bagaimana pengaruh X terhadap Y dengan adanya faktor Z atau moderasi Z atau melalui interpening ya, melalui variabel yang melewatinya. Yang keempat, perumusan tujuan penelitian. Nah, dari masalah yang ada, kita bisa memformulasikan bagaimana tujuan akhir dari penelitian ini. Bisa menggunakan prinsip SMART, ya, SMART. Spesifiknya dalam konteks variabel penelitian, measurable-nya terukur. Ada ukuran-ukuran yang memungkinkan datanya bisa diolah, diperdalam, dan dipastikan jadi rujukan. Achievable, memungkinkan dapat dicapai, dan relevan dengan kondisi yang ada, kondisi kekinian. Dan batasan waktunya bisa dijadikan batasan yang memastikan hasil akhir dari penelitian ini. Contoh, menganalisis pengaruh program pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan PT XYZ. Nah, di sana ada konsistensi yang selaras dengan rumusan masalah. Jadi tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh. Tadi kan rumusan masalahnya bagaimana pengaruh. Oke. Selanjutnya hipotesis penelitian MSDM. Hipotesis seperti dipahami sebelumnya adalah merupakan dugaan sementara, tetapi yang terukur, bukan hanya menduga-duga asal duga. Sehingga dipahami bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara, baik dalam konteks hubungan antar variabel maupun pengaruh dari variabel. Dengan dua jenis ya hipotesis yaitu H0 atau H1 atau H1 juga biasa juga disebut HA atau H alternatif. H0 didefinisikan tidak ada pengaruh dan H alternatif didefinisikan ada pengaruh. Contohnya, terdapat pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja. Tentunya dengan syarat yang mampu dioperasionalkan, dapat diukur, dan ada basis teorinya. Di sisi lain, untuk template rumusan hipotesis ini macam-macam ya, tergantung pola standar hipotesis yang digunakan. Ada hipotesis direksional, di mana di dalamnya secara direction, nah, misalkan secara langsung terdapat pengaruh positif antara variabel X terhadap Z.
atau non direksional, adanya hubungan ya. Terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Atau komparatif pembanding, terdapat perbedaan variabel antara kelompok A dan kelompok B. Atau juga adanya moderasi, ya, variabel Z yang memoderasi atau menghubungkan atau yang mendukung melalui itu ya antara variabel X dan Z. Misalkan bagaimana peningkatan kompensasi karyawan dimoderasi oleh kebijakan atau aturan Kemenaker ya tentang kompensasi. Itu bagaimana dampaknya ya. Selanjutnya kita lihat adanya kesalahan-kesalahan umum dan bagaimana solusinya. Kita harus menghindari jebakan-jebakan terkait pilihan masalah yang terlalu umum. Sehingga pastikan bahwa variabel yang diteliti adalah masalah yang spesifik, yang dapat diukur dengan baik. Lalu hipotesis juga tidak operasional, tidak bisa dioperasionalkan. Kalau hipotesis jelas dan bisa dioperasionalkan, akhirnya akan melahirkan pengukuran yang jelas. Misalkan bagaimana mengukur pengaruh, apa teori yang bisa digunakannya, bagaimana mengukur hubungan, bagaimana mengukur komparasi. Nah, lalu juga hindari eh, ketidaksesuaian masalah dengan hipotesis. Hindari juga pengambilan variabel yang tidak ada dasar teori yang kuat di bidang katakanlah sekarang MSDM. Lalu juga jangan menggunakan bahasa yang tidak jelas atau ambigu atau dipersepsikan bermacam-macam. Misalkan pengaruh motivasi. Bisa itu menjadi jelas, tidak ambigu, kalau orientasi pemahamannya langsung kepada motivasi yang dituju. Tetapi kalau lebih lugas dan lebih jelas, misalkan pengaruh motivasi kerja, pengaruh motivasi makan, pengaruh motivasi olahraga, nah itu lebih jelas. Terhadap disiplin-disiplin apa? Disiplin istirahat, disiplin tidur, atau disiplin kerja. Jadi kejelasan menjadi tidak ambigu kejelasannya. Selanjutnya, checklist evaluasi untuk menghindari kesalahan. Pastikan kualitas rumusan. Apakah masalahnya spesifik dan terukur? Apakah relevan dengan konteks MSDM sekarang? Apakah memiliki tujuan yang jelas dan hipotesis yang dapat diuji? Lalu juga bagaimana dengan konsistensi antara masalah, tujuan, dan hipotesis? Di sisi lain, bagaimana dukungan teori dan dukungan datanya sehingga dideklarasikan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Contoh yang terintegrasi ya dari masalah menjadi hipotesis. Misalkan masalahnya bagaimana pengaruh work life balance ya keseimbangan lingkungan kerja ya terhadap employee engagement di startup teknologi. Nah, tujuannya tentunya menganalisis pengaruh work-life balance terhadap employee engagement. Nah, hipotesisnya terdapat pengaruh positif work-life balance terhadap employee engagement. Dan kita simpulkan bahwa variabelnya adalah variabel independen berupa work-life balance dan independennya atau variabel terikatnya adalah employee engagement. Selanjutnya, aplikasi dalam artikel ilmiah. Tentunya harus melihat atau memastikan struktur penulisannya. Mana bagian pendahuluannya, pastikan latar belakang masalahnya, tulis rumusan masalahnya, kemukakan tujuan penelitian, dan gunakan teori sebagai landasan. Bahkan didukung oleh penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan hipotesis penelitian. Ingat bahwa dengan menggunakan bahasa akademik yang formal, tentunya pemahaman atas apa yang kita uraikan menjadi lebih normatif, ya, normatif di lingkungan akademis, konsisten dalam format dan citasi teori pendukung agar kemanfaatan
atau impact faktor dari penelitian kita menjadi lebih terlihat. Untuk itu, rencana ke depan pastikan Anda bisa mengidentifikasi minimal 3 masalah potensial di organisasi. Satu, ambil yang paling urgent, lalu rumuskan dalam bahasa atau kalimat spesifik. Tentukan tujuan penelitiannya dan susun hipotesis awal. Dan akhiri atau lanjutkan dengan konsultasi yang intensif dengan pembimbing Anda. Demikian pertemuan kali ini adalah penting untuk selalu bertanya sehingga dapat meningkatkan kepastian pemahaman Anda. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.